Kembali di Sido Malam pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Di lobi atau di depan kantor. Penyidik KPK tiba di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada Selasa siang. Setidaknya ada 6 orang penyidik dengan 2 mobil hitam tiba di kantor Kemnaker. Diduga penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Hingga kini KPK belum mengumumkan apa saja barang bukti yang disita serta tersangka yang terlibat kasus ini. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyebut penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari temuan KPK sebelumnya. Menaker sendiri telah mencopot para pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap, pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan, serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update. Kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini. Ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK. Ya, dan karena memang pejabatnya sudah dicopot, tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing TKA, dan malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan. Praktik penahanan ijazah dan dokumen makin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut membuat Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menerbitkan surat edaran soal larangan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Tenaga Kerja beserta jajaran menerbitkan surat edaran tentang penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ditujukan kepada para gubernur untuk disampaikan kepada para bupati agar melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian jika terjadi permasalahan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja. Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi para pekerja dalam mencari atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Urusannya apa, Pak? Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja. Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sedangkan bagi calon pekerja atau buruh perlu untuk mencermati dan memahami isi perjanjian kerja, terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja. Terkuaknya perusahaan nakal yang menahan ijazah para karyawannya membuat pemerintah geram. Sejumlah perusahaan pun menjadi incaran petugas untuk diperiksa dan mendesak pihak perusahaan mengembalikan ijazah para karyawannya. Kayak gini.
Di Surabaya, Jawa Timur, kasus penahanan ijazah di perusahaan Sentosa Steel terkuat karena video viral Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Armuji membantu salah satu mantan karyawan perusahaan tersebut untuk mengambilkan ijazahnya. Pemilik perusahaan ini bernama Janhua Diana. Dirinya menyebut Armuji penipu ketika diminta untuk bertemu dengan Wakil Wali Kota Surabaya tersebut. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Iya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluar, ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sampean yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di mana? Selain menyebut Armuji sebagai penipu, pemilik pabrik juga melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga viral. Sementara itu di Pekanbaru Riau, Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau menyidak perusahaan tour and travel bernama Sandal Tour. Perusahaan travel ini diketahui telah menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenaker menggunakan pakaian dinas, tetapi manajemen perusahaan tetap tidak mau menemuinya dan diwakili kuasa hukum. Wamenaker meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Wamenaker dan Gubernur Riau sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawan selesai. Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Ya. Disnaker sendiri gimana, Pak? Kalau ada Dinasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya. Tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Sebelumnya, informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Berdasarkan laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawai masih ditahan. Mereka pun berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian UMKM melakukan peluncuran perdana keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keterlibatan UMKM dalam program MBG ini diharapkan dapat menciptakan asas keadilan dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah. Bertempat di SPPG Cileunyi Al-Kasyaf Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kementerian UMKM dan Badan Gizi Nasional resmi memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program MBG yang merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, dengan keterlibatan UMKM, program MBG diharapkan dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia dengan asas keadilan dan pemerataan ekonomi. Maman mencatat saat ini ada 29 juta pengusaha UMKM di sektor pangan yang bisa berperan sebagai pemasok bahan baku, termasuk 30.000 UMKM untuk sektor jasa boga dan 30.000 UMKM di sektor pengelola limbah makanan. Semangat dan posisinya adalah mensupport. Artinya
apa yang sudah dilakukan BGN dengan harapan dengan hadirnya kami mensupport beliau agar yang tadinya sudah bagus menjadi lebih bagus, yang tadinya sudah lebih bagus menjadi lebih bagus lagi. Itu dulu ya, itu tujuan kami ini semua di situ. Lalu yang kedua, berdasarkan arahan dan perintah dari Pak Presiden agar kami lintas institusi baik yang horizontal maupun vertikal saling berkolaborasi. Karena terus terang program makan bergizi ini program yang sangat luar biasa. Sebagai contoh tadi sudah kita simulasikan adik-adik di dalam ruangan. Kita tanya apa cita-cita mereka. Jadi kehadiran pemerintah bukan hanya sekedar memfasilitasi pendidikan saja, tapi bagaimana kita bisa hadir, bisa memfasilitasi untuk meraih mimpi mereka. Kementerian UMKM memastikan akan terus melakukan percepatan keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG melalui akses permodalan dan pembiayaan, peningkatan produktivitas dan legalitas hingga pelindungan usaha bagi pekerja dan relawan di ekosistem MBG. Presiden Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto dan Letjen Jaka Budi Utama ke istana pada siang tadi. Pemanggilan Bimo dan Jaka terkait penunjukan sebagai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ditunjuknya Bimo dan Letjen Jaka adalah untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, berintegritas dan independen sehingga penerimaan pajak bisa dimaksimalkan. Saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan. Beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara. Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Jaka. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan saat ini pihaknya melibatkan 100% UMKM di setiap daerah. Di mana saat ini sudah terdapat 2.700 pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok makanan di 1.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG MBG yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Dadan memastikan pihaknya akan terus menggenjot pembangunan SPPG dan diharapkan akhir tahun ini akan mencapai 30.000 SPPG dengan melibatkan 1,5 juta pekerja. Sekarang ini sudah ada 1.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, 38 provinsi, dan itu 100% adalah UMKM. Karena mitra yang menjadi badan gizi itu seluruhnya UMKM. Jadi 1.343, 100% UMKM itu yang menjadi mitra badan gizi. Dan dari setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi berdiri, maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier. Dan itu rata-rata UMKM. Jadi sekarang sudah tercatat 2.700-an UMKM yang sudah terlibat di dalam rantai pasok makan bergizi. Ya, selain koperasi, BUMDes, dan lain-lain. Jadi ini sudah cukup besar, tenaga kerja yang sudah terlibat juga sudah hampir 53.000, dan kita targetkan tahun ini bisa 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan melibatkan tentu saja hampir 1,5 juta yang bekerja, makanya dilindungi secara BPJS TK, kemudian nanti 15 supplier kali 30.000 itu UMKM. Pemirsa, pemerintah hingga kini terus menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan strategi jangka pendek dan menengah, baik dari sisi fiskal, pembiayaan, hingga perdagangan. Pemerintah hingga saat ini masih berupaya menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional tetap positif di tengah dinamika kondisi global.
Meski tensi perang dagang yang dipicu kebijakan tarif bea masuk tambahan atau reciprocal yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump sedikit mereda, namun ketegangan geopolitik, geoekonomi, perlambatan perdagangan dunia, hingga tingginya suku bunga di negara maju diperkirakan masih akan menekan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk jangka pendek dan jangka menengah dalam melindungi dunia usaha dan geliat ekonomi masyarakat dari tekanan eksternal, termasuk dalam membentengi derasnya produk impor, baik yang legal maupun ilegal ke Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi sisi fiskal, pembiayaan, dan perdagangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan APBN kita edisi April 2025 menyatakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN masih menjadi instrumen yang sangat diandalkan pemerintah dalam melindungi dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu APBN tidak boleh sakit. APBN menjadi instrumen yang sangat biasanya diandalkan, baik merespons shock, melindungi dunia usaha, melindungi masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa tetap menjaga APBN-nya menjadi tetap sehat dan kredibel. Itu tugas yang sangat menantang. APBN-nya harus digunakan aktif untuk melindungi shock, melindungi masyarakat, melindungi dunia usaha, tapi APBN-nya nggak boleh sakit. Itu adalah suatu tugas yang harus kita lakukan. Sementara itu pemerintah optimis dengan kombinasi kebijakan adaptif di jangka pendek dan reformasi struktural di jangka menengah, maka pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan semakin menguat ke depan. Pemirsa, Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menangkap 6 pelaku grup Facebook Fantasi Sedarah. Para pelaku ditangkap secara maraton di beberapa tempat di Pulau Jawa dan Sumatera. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan peran para pelaku adalah sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Bersama para pelaku turut diamankan berbagai barang bukti antara lain komputer, handphone, SIM card, dokumen video dan foto serta barang bukti lainnya. Diketahui grup Fantasi Sedarah memiliki ribuan member ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat lantaran unggahan pornografi anak dan perempuan. Sebelumnya polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang sedang geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota itu berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdigi untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti
Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.